Dan seperti itulah adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempurnaan adab Nabi, dan sungguh adab Nabi benar-benar ada pada puncak adab yang tinggi, di mana segala hal Nabi sallallahu alaihi wasallam amat memperhatikan adab dan etikanya di saat bertemu dengan para sahabat. Sehingga Nabi pun tidak suka dapat berita-berita yang tidak menyenangkan tentang sahabatnya, karena Nabi ingin keluar dari rumah berjumpa dengan sahabatnya dalam kondisi jiwanya senang, lapang ketika bertemu dengan sahabat. Tidak suka ada laporan-laporan bahwa si fulan seperti ini, si fulan seperti ini. Nabi tidak suka seperti itu. Dia tidak ingin berjumpa dengan sahabatnya dalam kondisi hati yang berat. Kemudian yang kedua, tentang etika, bahwa Nabi apabila berjumpa dengan sahabatnya, maka Nabi memberikan perhatian yang besar. Pertama dengan senyum, itu sudah pasti. Hampir setiap bertemu dengan sahabat itu Nabi memperlihatkan senyumannya. Sampai-sampai sahabat yang bernama Amr bin As itu merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling dicintai atau paling disukai, paling menempati di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terbukti ada beberapa peperangan yang dia diserahkan untuk menjadi komandan perang. Bukti yang kedua, setiap ketemu Nabi selalu senyum. Maka untuk memastikan itu, Amr bin As pun menanyakan langsung kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai?" Kata Nabi, "Aisyah." Katanya, bukan dari kalangan wanita ya Rasulullah. Yang saya tanyakan dari kalangan laki-laki." Katanya, "Bapaknya, Abu Bakar As-Siddiq." Lalu setelah itu siapa ya Rasulullah? "Umar." Dan seterusnya. Dia menanyakan terus hingga Amr bin As tidak mendapati namanya disebutkan, dan ia tidak melanjutkan pertanyaannya, khawatir namanya ada di bagian paling akhir. Tapi subhanallah, ini bagaimana Nabi berhasil menanamkan di hati-hati para sahabatnya bahwa mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengistimewakan antara satu dengan yang dari yang lainnya. Yang kedua, Nabi ketika berbicara dengan sahabatnya, berbicara dengan menghadapkan seluruh tubuh dan wajahnya. Tidak tubuhnya ke kanan lalu kepalanya ke kiri, sama sekali tidak. Kemudian yang ketiga, ketika berjabat tangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melepaskan kecuali orang tersebut yang melepaskannya. Ya, ini juga agak repot kalau bertemu dengan jenengan, sama-sama kita amalkan itu, nggak selesai urusan. Nggak selesai, saya juga bertahan, jenengan juga bertahan. Sementara kita memiliki hajat. Ya, alias bahwa ini amat patut untuk dicontoh. Ya, tetapi kondisional. Sama ketika Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik pakaian adalah warna putih. Hendaklah orang yang hidup mengenakan kain putih, begitu juga yang mati di antara kalian. Tetapi tidak setiap saat Nabi menggunakan baju putih. Apa yang mudah di sana didapati, maka Nabi memakainya. Terkait dengan Hasan Hussein, malam tadi di panti ini juga kebetulan lagi menyinggung tentang Al-Mahdi. Di antara salah satu tanda kiamat adalah hadirnya atau munculnya Al-Mahdi. Kata Nabi, Al-Mahdi ini gelar. Al-Mahdi ini gelar. Al-Mahdi ini namanya sama dengan namaku, yaitu Muhammad. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku, yaitu Abdullah. Berarti Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Dan dalam riwayat yang lain bahwa dia dari keturunan Hasan, keturunan dari Al-Hasan. Bahwa Al-Mahdi adalah min ahli baiti atau min itri. Dia dari keturunanku. Dia dari keturunanku. Nah, ini kita hendak menegaskan kepada orang-orang yang tidak mengakui adanya keturunan Nabi sekarang. Kita katakan keturunan Nabi itu ada sampai hari kiamat, karena Al-Mahdi itu adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keturunannya Nabi datang dari Fatimah, kata Nabi. Datang dari Fatimah, dari Al-Hasan. Ya. Berarti jika
Al-Mahdi itu datang dari keturunan Nabi, berarti di setiap masa itu keturunan Nabi SAW itu ada. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba Al-Mahdi muncul, ya, tanpa kelahiran. Ya enggak, kaum muslimin. Jangan seperti orang Syiah. Kalau orang Syiah itu meyakini Al-Mahdi adalah salah satu imam yang ditunggu, imam yang ke-12. Makanya ada Syiah Al-Imamiyah. Dia hilang di usia 5 tahun. 1200 tahun yang lalu dia sudah hilang, dan pada akhirnya nanti dia akan muncul. Nah, itu keyakinan orang-orang Syiah. Sementara kita tidak mengatakan demikian. Ya. Bukan orang yang hilang. Imam Mahdi itu, Al-Mahdi itu orang yang dilahirkan. Ya, dia hidup sama dengan kita ini. Ya, di usianya yang sangat belia itu, di saat kondisi di sekitarnya penuh dengan kezaliman, ya, penuh dengan tindakan yang semena-mena, lalu orang-orang soleh pun melihat ada potensi pada diri Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah untuk menjadi pemimpin. Lalu dia didorong untuk menjadi pemimpin kaum muslimin, didorong untuk mendamaikan kaum muslimin yang bertikai. Lalu kemudian Al-Mahdi pun menerima tawaran tersebut. Hanya dalam satu malam dia menunjukkan kemampuannya yang Allah berikan dalam memimpin, sehingga dalam satu malam kondisi umat semakin membaik. Ya, dan kaum muslimin belum pernah merasakan ada dalam puncak kenikmatan melainkan di masanya Imam Al-Mahdi, melainkan di masa Al-Mahdi. Ya, puncak keberhasilan ada di masa tersebut. Hanya saja ini hanya berlangsung selama 7 tahun atau 9 tahun. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala membuat Al-Mahdi meninggal dunia. Adapun kisah bahwa Nabi pernah mencium Al-Hasan, Al-Husain, sementara Al-Hasan tidak, lalu hal itu membuat Fatimah marah, Allahu a'lam, kami belum mengetahui kisahnya. Demikian. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama kaum muslimin, alasan mencium tangan ini bisa saja punya alasan bagi orang tersebut memiliki alasan. Ya. Seperti yang kita katakan tadi, cium tangan itu bisa datang karena kemuliaan seseorang, karena keilmuan seseorang, karena kesolehan seseorang, dan hal-hal yang lain. Sehingga orang itu memiliki alasan untuk mencium. Tapi ada juga hanya sekedar bercanda saja. Ya, sekedar bercanda. Ya. Ada juga yang memang betul serius. Ya, betul serius. Kita mungkin tidak mengetahui apa kelebihan saya miliki sampai orang ini mencium tangan saya misalnya. Kenapa orang ini mencium tangan saya? Ya. Nah, kita katakan kalau memang kita merasa bahwa kita tidak memiliki apa-apa yang sepatutnya mereka mencium tangan kita, maka sebenarnya sikap yang ditunjukkan Hasan Al-Basri adalah sikap yang sudah benar, di mana ketika muridnya hendak mencium tangannya dia menolak. Ya, dicium, nggak mau ditarik. Kenapa? Kenapa? Ini kan ada orang alim. Katanya apa memang ada orang alim di sini? Ya, tetapi memang ini posisi antara seorang murid dengan guru, ya enak-enak saja kalau bicara. Ya, kadang kita ini berbicara kaum muslimin harus dilihat pada tempatnya. Dengan siapa kita berbicara? Apakah orang ini betul-betul dekat dengan kita atau tidak? Ya. Ini dan seterusnya. Ya, kita pandai sendiri menempatkan suatu pada tempatnya. Yang ditanyakan ini mungkin tidak begitu kenal, tetapi ketika ada penolakan dan bisa menyebabkan orang ini merasa tersinggung atau lain sebagainya, di satu sisi kita merasa bahwa tidak memiliki hal yang patut untuk dicium, maka tunjukkan gestur yang menolak hal tersebut. Ya, jadi mungkin mau dicium langsung menghindar seperti ini. Dan hal seperti ini biasa terjadi, disaksikan oleh banyak orang
bahwa kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang biasa dilakukan sebagian orang yang menolak, biasanya memang menolak seperti ini, dan itu alhamdulillah tidak menjadi soal. Istilahnya tunjukkan saja gestur tidak suka, bahwa apa yang dilakukan itu tidak suka untuk dilakukan. Nah seperti itu aja. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya baik. Kalau posisi ada orang yang sedang duduk, lalu kemudian kita menjabat tangannya seraya membungkuk karena memang posisinya demikian, maka yang menjadi inti utama dari penghormatan dia adalah jabat tangan, bukan karena dia membungkuk. Jadi bedakan antara membungkuk sebagai tujuan dan membungkuk adalah wasilah, sarana. Ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, seseorang bertemu dengan saudaranya, apakah dia membungkuk? Kata Nabi, tidak boleh. Membungkuk tidak boleh. Itu kata penghormatan, sebagai bentuk penghormatan dia membungkuk. Ingat, itu tujuan membungkuk sebagai bentuk penghormatan. Itu tidak boleh. Kemudian, ya Rasulullah, kalau berangkulan, kata Nabi tidak. Jabat tangan, kata Nabi, ya. Nah sekarang posisi orang yang kita datangi ini dalam kondisi duduk, ya, termasuk orang tua. Dia duduk, lalu kemudian kita pun akhirnya membungkuk, meraih tangannya lalu mencium. Berarti membungkuk ini hanyalah wasilah, sarana untuk berjabat tangan, untuk meraih tangannya. Nah kalau seperti ini tidak jadi soal, karena bukan tujuan. Jadi sekali lagi, memberikan penghormatan dengan cara membungkuk sebagai tujuan adalah salah. Apalagi sampai sujud kepada seseorang, itu terlarang. Nah baik, jadi diperbolehkan kalau memang posisi orang tua atau siapapun, bukan cuma orang tua, dia dalam posisi duduk lalu kemudian dia membungkuk untuk meraih tangannya. Nah seperti itu. Adapun yang kedua tadi menggabungkan antara berjabat tangan dengan mencium, maka itu lebih utama. Kita tidak mengatakan lebih utama dengan mencium, tidak, maksudnya lebih utama dia memang berjabat tangan. Kalau dia memberikan tambahan dengan mencium tidak menjadi soal, karena dengan jabat tangan itu akan menggugurkan dosa, sementara mencium itu adalah hal yang sifatnya insidental saja. Oleh karena itu tidak juga disarankan setiap hari anak-anak itu cium tangan kepada kedua orang tua. Setiap habis sholat misalnya, mau pergi, mau ini, semua harus cium tangan, tidak. Ya, cukup jabat tangan biasa saja, sewaktu-waktu saja anak-anak mencium tangan kita, misalnya dia hendak pergi jauh atau apa dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Ya, baik. Ya. Yang pertama, kaum muslimin, anak-anak itu tumbuh berjalan sesuai dengan apa yang dibiasakan kepadanya. Ya, jadi kalau misalnya sejak kecil dibiasakan jabat tangan lalu cium tangan, besarnya juga nanti begitu. Setiap ketemu orang yang lebih tua, nggak kenal dia tuh ahli maksiat atau apa, nggak ngurus, yang penting tua, dicium tangannya. Padahal sekali lagi kita katakan bahwa cium tangan ini hanya sebenarnya untuk ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kemuliaan,
Bukan hanya dari sisi faktor usia, enggak. Memiliki kemuliaan, kemudian dia adalah seorang dari ahli ilmu. Ya, seperti itu. Jadi jangan dibiasakan untuk cium tangan, cukup saja jabat tangan. Ya salim, tapi tidak perlu cium tangan. Tetapi kadang misalnya dia dipertemukan dengan mbahnya atau dipertemukan dengan seorang ustadz atau imam lalu cium tangan, maka hal ini boleh agar dia tahu bahwa dia mesti harus menghormati orang yang memiliki ilmu. Tapi kalau untuk setiap orang sebaiknya tidak. Nah, itu. Yang kedua, tentang jabat tangan laki perempuan. Seperti yang kita saksikan belakangan ini, bahwa ini biasanya perbuatannya orang-orang sufi, pemahaman ya, orang yang memiliki pemahaman sufi. Mereka tidak terlalu memperhatikan urusan-urusan yang syariat seperti ini, karena mereka beralasan mereka sudah sampai pada tingkatan hakikat, sehingga syariat itu sudah tersingkirkan. Padahal sabda Nabi SAW itu amat jelas, ditusuk kepala seorang dengan jarum itu lebih baik daripada ia menyentuhkan tangannya kepada wanita yang tidak halal baginya. Itu sentuhan langsung. Bagaimana dengan pelapis? Sama saja dengan pelapis. Nabi SAW ketika membaiat wanita, ya, beliau SAW tidak memegang tangan para wanita, tidak memegang. Ya, padahal untuk baiat ini memang untuk menguatkan baiat dengan berjabat tangan. Nabi menjabat tangan setiap laki-laki, tapi untuk wanita tidak. Kata Nabi, aku hanya membaiat dengan ucapan saja. Ya, membaiat dengan ucapan. Dan tidak cukupkan Nabi sebagai suri tauladan. Nabi SAW bersabda, aku tidak pernah menyentuh tangan wanita, tidak pernah menyentuh tangan wanita, kecuali tentu istri-istri atau mahramnya. Ya, sungguh pada diri Nabi ada contoh yang baik. Ya, jadi setiap ustadz atau kiai yang mengaku dirinya memiliki ilmu, maka hendaklah ia mencontoh apa yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu, insyaallah. Dan ini fitnah, ini bisa mendatangkan fitnah besar. Apabila seorang kiai atau seorang ustadz yang berjabat tangan dengan santri perempuannya, ini bisa mendatangkan fitnah. Ya, baik. Hanya dengan memandang saja tidak boleh, apalagi bersentuhan. Mandang saja itu ada batasannya. Ya, apalagi ini bersentuhan. Kita tidak ingin rumah sudah terbakar lalu berteriak kebakaran. Rumah sudah kemalingan baru teriak maling. Ya, oleh karena itu agama ini sudah menjaga dengan baik hubungan-hubungan antar laki-laki dan perempuan. Demikian. Ya. Cukup tampaknya? Ya. Ya. Atau ada yang menambahkan suami mencium tangan istrinya karena syahwat. Ya, ya ada juga. Ini tambahan. Ya, ada seorang suami mencium istrinya karena syahwat sebagai mukaddimah. Ya, ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Nah, ya. Adapun untuk mencium tangan anak kecil sebagai bentuk kasih sayangnya. Ya, bentuk kasih sayang. Adapun karena istri, karena untuk itu tadi mukaddimahnya untuk membujuk sang istri untuk bisa lebih merapat lagi. Demikian. Ya. Kita cukupkan sampai di situ. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafir majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.